Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul analisis kolerasi indeks pembangunan manusia atau IPM dan rasio Gini RG di Provinsi Lampung. Nah, anggota kelompok dari kelompok kami itu ada Surya Bagaskara, Asma Uraya, Wanda Yuliana, dan Nufuzia Fatriani. Kemudian ada pengertian autokorelasi. Autokorelasi spasial atau spatial autocorrelation adalah konsep yang menggambarkan ketergantungan atau hubungan antara nilai-nilai suatu variabel pada lokasi geografis yang berbeda, namun saling berdekatan. Kemudian ada indeks Moran. Indeks Morans adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial secara global. Indeks ini memberikan nilai tunggal yang mewakili tingkat autokorelasi spasial untuk seluruh wilayah studi. Nah, nilai indeks Moran ketika 1 I lebih dari 0 menunjukkan autokorelasi spasial positif, yaitu kecenderungan data untuk mengelompok. I kurang dari 0 menunjukkan autokorelasi spasial negatif, yaitu kecenderungan data untuk menyebar. I sama dengan 0, yaitu menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial atau data menyebar secara acak. Kemudian ada pengertian indeks pembangunan manusia atau IPM, yaitu adalah indikator yang dijadikan sebagai ukuran pembangunan manusia. Meskipun tidak semuanya dapat diukur, tetapi mencakup 3 hal utama dalam konteks pembangunan manusia, yaitu sehat dan umur yang panjang, berkemampuan dan berketerampilan, serta akses yang mudah agar mendapatkan kehidupan yang layak. Setiawan dan Hakim 2008. Kemudian ada indeks pembangunan manusia adalah mencakup pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah, kesehatan dicerminkan dengan angka harapan hidup manusia, dan yang terakhir kemampuan daya beli yang dicerminkan dengan akses yang mudah terhadap sumber daya agar mencapai hidup yang layak. Kemudian ada pengertian dari rasio Gini. Rasio Gini adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan ekonomi di suatu wilayah. Indeks Gini menggambarkan sejauh mana pendapatan ataupun kekayaan terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi dan mencerminkan ketimpangan antara kelompok tersebut dengan mayoritas penduduk. Semakin meningkat nilai indeks Gini, semakin besar pula tingkat ketimpangan ekonomi di negara tersebut. Menurut Ramadan 2024. Gini rasio yang berfungsi sebagai indikator kesenjangan distribusi pendapatan dengan rentang antara 0 hingga 1, menurut Riani et al. Tahun 2021. Kemudian ada hasil dari Morans terhadap IPM di Provinsi Lampung. Nah, gambar di samping merupakan histogram hasil uji permutasi Morans AI untuk IPM di Provinsi Lampung. Histogram ungu menunjukkan distribusi acak dari 99 permutasi, sedangkan garis hijau menandai nilai observasi Morans AI yang aktual. Posisi nilai observasi berada di sisi kanan distribusi atau warna biru, menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif. Nilai pseudo p-value sebesar 0,021, berada di bawah ambang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pola spasial yang signifikan, di mana wilayah dengan IPM tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah lain yang juga memiliki IPM tinggi. Nah, kemudian ada hasil dari Morans terhadap rasio Gini di Provinsi Lampung. Gambar di samping menunjukkan hasil uji permutasi Morans AI untuk rasio Gini di Provinsi Lampung. Nah, nilai observasi atau garis hijau ini berada di sisi kiri distribusi, menunjukkan adanya autokorelasi spasial negatif, yaitu wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah dengan ketimpangan rendah. Nilai pseudo p-value sebesar 0,01 menandakan bahwa hasil ini signifikan secara statistik, sehingga pola penyebaran ketimpangan sosial ekonomi antara wilayah di Lampung tidak terjadi secara acak. Kemudian ada IPM dan rasio Gini di Provinsi Lampung. Nah, gambar di samping menunjukkan hasil uji permutasi Morans AI untuk hubungan spasial antara IPM dan rasio Gini di Provinsi Lampung. Nilai observasi atau batang hijau berada mendekati pusat distribusi,
mengindikasikan lemahnya autokorelasi spasial. Pseudo p-value sebesar 0,27 menunjukkan bahwa hubungan spasial antara kedua variabel tidak signifikan secara statistik, sehingga pola keterkaitan antara IPM dan ketimpangan wilayah cenderung acak dan tidak menunjukkan pola spasial yang kuat. Kemudian teruskan oleh teman. Selanjutnya ada Lisa Significance Map menunjukkan signifikansi statistik cluster. Yang pertama ada pemetaan p-value. Peta ini mewarnai lokasi berdasarkan p-value Lisa. Area yang berbeda menunjukkan tingkat signifikasi yang bervariasi. Yang kedua ada lokasi signifikan, yaitu lokasi dengan p-value di bawah 0,05 dianggap signifikan. Ini menunjukkan adanya cluster dan outlier yang berarti. Yang ketiga ada lokasi tidak signifikan. Sebaliknya, lokasi dengan p-value di atas 0,05 tidak signifikan. Artinya pola-pola yang diamati di sana bisa jadi acak. Selanjutnya ada Lisa Cluster Map, visualisasi tipe cluster spasial. Terdapat 4 kategori. Yang pertama ada high-high, nilai tinggi dikelilingi oleh nilai tinggi. Berarti cluster wilayah dengan nilai tinggi, misalnya IPM tinggi dikelilingi oleh IPM tinggi. Yang kedua ada low-low, yaitu nilai rendah dikelilingi oleh nilai rendah. Berarti cluster wilayah dengan nilai rendah. Yang ketiga terdapat high-low, yaitu nilai tinggi dikelilingi oleh nilai rendah. Berarti outlier positif, wilayah anomali unggul. Yang keempat ada low high, yaitu nilai rendah dikelilingi oleh nilai tinggi. Outlier negatif atau wilayah anomali tertinggal. Selanjutnya ada Lisa terhadap IPM di Provinsi Lampung. Peta tersebut menunjukkan hasil analisis Lisa terhadap IPM di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Hanya terdapat satu wilayah dengan kategori high-high, yaitu Lampung Timur. Artinya wilayah tersebut memiliki IPM tinggi dan dikelilingi oleh wilayah dengan IPM tinggi pula. Dua wilayah berwarna hitam termasuk dalam kategori undefined, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sementara sebagian besar wilayah lainnya termasuk dalam kategori non-significant, yang berarti tidak menunjukkan pola spasial yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan IPM di Lampung tidak merata secara spasial dengan hanya satu klaster signifikan yang terdeteksi. Selanjutnya ada Lisa terhadap rasio Gini di Provinsi Lampung. Peta tersebut menunjukkan hasil analisis Lisa terhadap rasio Gini di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Sebagian besar wilayah, yaitu terdapat 13 kabupaten atau kota, termasuk kategori not significant, yang berarti ketimpangan pendapatan antar wilayah tidak memiliki pola spasial yang signifikan atau cenderung tersebar acak. Tidak ditemukan wilayah dengan klaster signifikan seperti high-high atau low-low, sehingga tidak ada indikasi konsentrasi wilayah dengan ketimpangan yang mirip. Dua wilayah berwarna hitam termasuk kategori undefined, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Kemungkinan karena keterbatasan data atau tidak memiliki cukup tenaga spasial untuk dianalisis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi berdasarkan analisis menggunakan indeks Moran dan peta Lisa. Hasil ini menunjukkan hasil perhitungan indeks Moran menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan antar kabupaten atau kota, di mana daerah-daerah dengan pembangunan tinggi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih tertinggal. Pola spasial yang ditunjukkan melalui analisis Lisa mengkonfirmasi adanya pengelompokan wilayah dengan karakteristik serupa seperti klaster high-high yang terdapat di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta klaster low-low yang mencakup Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan tidak hanya terjadi secara individu antar wilayah, tetapi juga menyebar secara spasial dalam bentuk konsentrasi wilayah maju dan tertinggal. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa proses pembangunan di Provinsi Lampung masih belum merata dan cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan wilayah yang lebih adil dan berbasis potensial lokal agar daerah-daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan dan tercipta keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah provinsi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.